Ada nggak sih hubungan antara nutrisi dengan kesehatan dari otot wajah kita? Ini mana? Oke, jadi kita tahu bahwa kedua faktor yaitu genetik maupun gaya hidup itu akan berpengaruh dalam membentuk kesehatan maupun juga bentuk dari otot wajah kita. Nah, jadi ketika kita memiliki kondisi di mana nutrisinya dia akan memprioritaskan fungsi esensial dibandingkan mempertahankan bentuk dari otot wajah kita, karena kan fungsi esensial yang berjalan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian yang perlu kita note adalah bahwa diet yang seimbang itu sangat penting untuk mempertahankan bentuk otot wajah kita. Jadi dari studi itu didapatkan bahwa nutrisi itu mempengaruhi juga bentuk otot wajah kita, yaitu apa aja dari cara pola makan kita, kemudian komposisi tubuh. Nah, itu juga akan membentuk yang karakteristik fasial dari masing-masing individu. Vitamin C. Nah, yang keempat, kalori intake di sini sebenarnya yang dilihat nanti adalah kelebihan ataupun kekurangan dari kalori tersebut, itu juga akan mempengaruhi bentuk dari wajah kita. Nah, yang kelima, hidrasi. Kita tahu bahwa hidrasi yang cukup itu memang penting untuk kesehatan secara umum. Nah, yang keenam, healthy fats atau lemak yang sehat. Nah, itu dia akan membantu untuk mengurangi inflamasi. Yang ketujuh, sugar intake dan glikasi. Jadi kalau misalnya kita kelebihan gitu konsumsi gula atau yang suka yang manis-manis, itu akan membentuk advanced glycation ends, di mana dia juga akan mempengaruhi elastisitas kulit sehingga menjadi lebih buruk. Yang kedelapan, antioksidan. Nah, jadi radikal bebas itu sendiri akan menyebabkan deteriorasi dari otot kita. Nah, yang kesembilan, konsistensi diet, di mana dia akan berpengaruh terhadap perkembangan dari otot. Yang kesepuluh, morfologi dari wajah dan juga nutrisi. Nah, artinya apa? Kalau misalnya nutrisi kita kurang, ya tentunya tadi muscle mass-nya, massa otot kita juga akan berkurang. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Untuk yang terkait protein sendiri, kita tahu bahwa otot kita itu terbentuknya itu dari protein namanya. Jadi protein itu memang sangat penting untuk mempertahankan ya tadi otot kita. Dan kalau misalnya terjadi keadaan defisiensi atau kurang, ya tentunya akan terjadi muscle wasting ya. Jadi makin tipis, kemudian atrofi otot, jadinya akibatnya tampilannya juga lebih suram, kayak gak segar gitu. Jadi artinya apa? Protein yang adekuat itu sangat penting untuk mempertahankan bentuk otot wajah kita juga. Nah, sumber-sumbernya apa? Tadi mungkin sudah dibahas juga sama Dr. Ati. Ya, bisa dari daging-dagingan, bisa dari ikan, bisa dari telur, seperti itu. Pengaruh ya. Kemudian kita juga gampang lelah, juga gampang sakit. Karena kenapa? Asam amino itu diperlukan untuk sistem imun dalam membentuk antibodi. Nah, selain itu ya juga penyembuhan lukanya jadi lebih lambat. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai mikronutrien. Mikronutrien yang dimaksud yaitu vitamin dan mineral. Karena kedua mikronutrien ini kan memang penting ya untuk kesehatan secara umum juga. Nah, di sini terutama vitamin D yang biasanya kita dapat dari paparan sinar matahari ataupun juga dari fatty fish. Nah, itu kalau misalnya levelnya cukup atau adekuat, ya itu akan membuat otot kita juga performanya lebih bagus dan lebih kuat. Nah, kemudian vitamin B yaitu B6, B12 dan folat. Nah, dia itu bagus sekali untuk metabolisme sel dan juga untuk fungsi neurologis. Makanya kan kadang kalau misalnya yang ada keluhan gangguan saraf atau misalnya suka apa gitu, kita suka kasihnya kan vitamin B kompleks seperti itu. Sumbernya apa? Bisa dari biji-bijian. Nah, yang berikutnya nutriennya, ini apalagi tadi mikronutriensnya yaitu penghantaran oksigen itu juga akan berkurang sehingga menimbulkan kelemahan secara umum. Nah, sehingga secara nggak langsung juga akan mempengaruhi ke area wajah. Seperti itu. Sumbernya apa? Bisa dari daging merah contohnya. Jadi nutrisi untuk kulit, vitamin-vitamin yang penting itu salah satunya adalah vitamin C, A, dan E. Nah, di vitamin C ini pengaruhnya utamanya itu untuk sintesis dari kolagen. Kenapa? Kita tahu sendiri bahwa kolagen itu merupakan salah satu penyokong ya, penyokong kulit gitu untuk struktur maupun elastisitas kulit. Nah, kemudian kalau untuk vitamin A yaitu untuk regenerasi dari sel kulit. Nah, vitamin E itu untuk proteksi terhadap kerusakan kulit juga. Jadi sumbernya bisa apa? Bisa dari buah-buah untuk kesehatan kita gitu. Jadi kalau misalnya hidrasinya kurang ya tentunya akan berpengaruh ke kulit juga untuk elastisitasnya, untuk kekenyalannya, dan juga tampilannya pasti kan akan lebih kusam ya kalau misalnya kita kekurangan cairan gitu. Nah, kita tahu juga bahwa
ketika kita memiliki kulit yang kering, itu akan lebih mudah terbentuk kerutan dibandingkan kulit yang contohnya berminyak gitu. Jadi ya Tuhan adil ya menurut saya, jadi semua masing-masing punya masalahnya. Kalau yang kulit kering dia lebih gampang ngerut, tapi kalau misalnya dia kulitnya berminyak ya pori-porinya agak besar ya. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Jadi ya memang kesimpulannya air itu memang sangat penting untuk kesehatan kita secara umum. Nah kemudian kita akan membahas berikutnya tentang healthy fats atau lemak yang sehat gitu. Nah ini biasanya kan lemak sehat itu juga dari alpukat, itu kan juga ya lemak sehat ya selain yang dari ikan gitu. Nah kenapa? Karena lemak sehat ini dia akan bantu untuk mengurangi inflamasi dan juga akan menyokong kesehatan kulit seperti itu. Tentunya kalau misalnya kita maksudnya cukup berlemak itu yang tadi ya nggak kekeringan ya, kulit kita juga tampilannya itu akan lebih youthful, akan lebih terlihat seperti remaja gitu. Nah kemudian tadi ini sudah saya bahas terkait dengan intake glukosa yang berlebihan. Kalau misalnya kita banyak banget makan yang manis-manis, suka yang manis-manis ya, sebenarnya saya juga suka sih ya. Nah tapi itu kalau misalnya kita kelebihan, nah itu tuh akan membentuk advanced glycation ends, di mana dia itu akan merusak kolagen maupun elastin, sehingga akhirnya apa? Elastisitas kulit dan otot juga akan terpengaruh sehingga mengarah ke sagging. Jadinya kok kayaknya gampang sekali kendur, kayak teksturnya itu udah nggak bagus. Nah jadi tentunya perlu kita ingat juga inflamasi dan juga faktor lainnya seperti misalnya peningkatan berat badan kah atau dehidrasi, ya itu juga berpengaruh ya, memainkan peranan yang penting. Nah kemudian kita akan bahas tentang antioksidan. Jadi antioksidan itu akan membantu untuk memproteksi sel dari kerusakan oleh radikal bebas. Kita tahu bahwa sebenarnya radikal bebas itu kan sangat berpengaruh ya, berkontribusi sekali dalam membentuk penuaan, termasuk penuaan pada kulit dan juga untuk deteriorisasi dari si otot. Jadi ya dengan antioksidan ini diharapkan ya tadi ya kita itu bisa mencegah deteriorisasi otot tersebut, dan juga ya tadinya yang misalnya gampang lemes, nah itu dengan antioksidan juga dia akan bantu untuk support endurance kebugarannya. Kemudian konsistensi diet. Yang dimaksud dengan konsistensi diet di sini adalah gerakan mengunyahnya maksudnya. Jadi kalau misalnya kita sering mengunyah, ya artinya kan kita ada exercise nih di otot wajah kita ya, tentunya dengan lebih sering itu. Tapi tetap tadi ya, maksudnya asupan kalorinya tetap perlu dibatasi ya. Kalau kita mengunyah makan terus ya kan jadinya ekses, jadinya obes. Tapi maksudnya paling nggak kalau dengan gerakan yang mengunyah tadi itu dia akan membantu untuk support perkembangan dari otot wajah kita juga. Nah ini terkait morfologi dari wajah dan juga nutrisi. Jadi kita tahu bahwa ketika kita kekurangan volume dari si otot wajah kita itu, nah itu juga akan membuat tampilan yang tadi ya seperti lebih suram, dan ketika terjadi atrofi otot tersebut, bagian-bagian yang menonjol lainnya itu akan kelihatan lebih prominent, akan kelihatan lebih menonjol. Jadi seperti misalnya di tulang pipi atau di jawline ya, di area rahang itu akan kelihatan lebih menonjol, atau kayak orang sih bilangnya mungkin shaping banget ya, kayak tinggi banget ya tulang pipinya. Nah sebenarnya bisa juga karena atrofi otot tadi gitu ya. Jadi nutrisi itu memang memainkan peranan yang penting ya, dan dia berhubungan banget dengan jaringan sekitarnya, termasuk yang tadi ya otot, kulit, dan lain-lain. Jadi kombinasi dari efek si kehilangan otot ini ya itu juga akan berpengaruh ya untuk membentuk bentuk wajah gitu yang akan berubah. Nah di sini contohnya apa? Contohnya area pipi. Kalau misalnya terlalu banyak lossnya, muscle lossnya ya biasanya buccal fatnya juga akan lebih tipis gitu. Nah kemudian area jawline biasanya itu berpengaruhnya yaitu ke otot masseternya atau otot pengunyahnya. Nah kemudian area lips, area bibir ya, nah itu tonus otot juga akan terpengaruh kalau misalnya memang kita kehilangan si otot tersebut. Nah jadi pertimbangan dietnya yang paling penting adalah diet yang seimbang. Artinya apa? Cukup protein, kemudian juga mikronutriensnya cukup, kemudian buah-buahan, sayuran itu harus dibanyakin. Dan kita harus membatasi asupan dari junk food. Proses food ini kan junk food ya, jadi kita tahu bahwa memang sih enak banget junk food, saya juga suka. Cuman ya tadi vitaminnya gitu, mikronutriennya itu udah nggak ada gitu. Nah jadi kita fokusnya itu adalah ke whole food atau makanan yang utuh. Kenapa? Karena memang
nutrisinya itu banyak sekali di makanan yang utuh. Nah ini contoh-contohnya nih, kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa aja sih makanan yang sebenarnya cukup menunjang nutrisi kita. Nah itu bisa grill salmon, quinoa, kemudian roasted vegetables. Nah, jadi di sini kayak contohnya nih, ini kan kombinasi ya, salmon itu high protein, terus quinoa itu buat karbohidratnya. Nah kemudian misalnya nih ada bayam, ada berry, jadi ada antioksidannya, ada mikronutrien kayak vitaminnya, mineralnya itu ada. Kemudian untuk Greek yogurt itu juga bisa untuk probiotik. Kemudian bisa juga nih kayak ini kan kombinasi nih, udang itu ya high protein, brokoli ada vitamin C sama vitamin K-nya, kemudian brown rice itu kaya dengan serat ya. Nah kemudian bisa juga nih oats, nah itu kan buat energi juga ya, chia seed, fresh fruit yaitu untuk antioksidan juga. Nah kemudian tadi blueberry sama bayam, jadi ya memang yang harus kita perbanyak adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah ini yang makanan Indonesia nih, yang gado-gado, karedok, sayur asem. Ini kan memang biasanya kombinasi dari berbagai macam sayur-sayuran ya, dan juga ada saus kacangnya. Jadi ya dia itu memang lengkap, udah ada vitaminnya, udah ada mineralnya. Kemudian juga ada healthy fats-nya, kemudian dari kacang-kacangannya kita juga dapat proteinnya, seperti itu. Nah jadi saat kita terutama karedok ya, karedok kan mungkin mentah ya, jadi kita butuh effort buat ngunyahnya. Jadi proses mengunyah itu juga bantu untuk exercise, untuk olahragain si otot wajah kita gitu, supaya ya tadi perkembangan otot kita bagus. Nah jadi kesimpulannya, diet yang seimbang dengan cukup protein, cukup kalori, dan juga mikronutrien itu sangat penting dalam mempertahankan otot wajah kita. Jadi penelitian-penelitian itu kan memang masih berjalan ya untuk mengetahui hubungan antara nutrisi dengan tadi bentuk dari wajah kita. Nah jadi kita perlu ingat juga, selain masalah nutrisi ada hal-hal lain yang berpengaruh terhadap ya tadi kesehatan otot wajah kita secara keseluruhan, apakah genetik atau gaya hidup tadi, misalnya dengan proper skincare atau kita olahraga wajah gitu ya, contohnya dengan mengunyah, nah itu juga penting. Mungkin sekian dari saya rasa cukup jelas. Terima kasih.